Maafkan diriku yang tak bisa mewujudkan segala cinta kasihmu yang telah terucap. Silakan, Purple. Ih, bentar ya Kak, aku mau rekam layar soalnya. Waduh, kamu mau apakan saya? Enggak Kak, ini biar aku nggak lupa gitu loh Kak. Oh, nggak lupa. Oke, oke. Ini bakal saya posting di YouTube saya, nggak apa-apa. Oke, Oke, Kak aku mau silakan. nanya. Ini pertama, Kak gimana sih konsep keselamatan bagi orang-orang tua dulu yang mungkin belum pernah kenal Injil? Karena aku pernah dengar kakak gitu ngomong kalau orang yang dengar Injil sama orang yang benar-benar belum pernah dengar Injil itu berbeda. Jadi itu gimana Kak? Konsep Ya, keselamatan. kita baca di dalam Roma 2 ayat 16 ya. Ayat 15, 14, 15. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan hati nurani mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Injil itu akan dihakimi berdasarkan hati nurani. Ya, jadi kalau ada misalnya orang di hutan-hutan di pedalaman, mereka belum dengar berita Yesus. Mereka akan dihakimi menurut apa? Kalau mereka membunuh dan di dalam hati mereka membunuh itu tidak boleh, tapi mereka dengan sengaja membunuh, maka Tuhan akan mengadili mereka menurut nurani mereka itu. Begitu. Ya. Iya Kak, terus eh, kan saya pernah presentasi tentang hal ini, terus ada yang tanya dihubungkan sama ajaran tulip itu loh Kak. Oh, Calvin. Ya. Iya, Total yang total depravity, kemudian predestinasi, irreversible saya tahu. Terus? ya terus katanya kalau seakan-akan kita membatasi bahwa Tuhan Yesus itu ada untuk orang-orang yang terpilih saja. Iya, tapi Tuhan Yesus itu memanggil semua orang. Tulipnya Calvin itu tidak salah. Kita yang memahaminya dengan salah. Pemilihan yang dipahami Calvin itu bukan pemilihan yang bersifat memaksa. Tapi semua orang dipanggil, tapi semua orang yang meresponi inilah yang kemudian karena tidak semua orang meresponi panggilan itu, maka orang yang meresponi panggilan itu disebut dipilih. Gitu. Ya, kerusakan total. Memang tulipnya Calvin itu menjadi kontroversi dalam banyak pihak. Tapi penetapan yang dimaksudkan Calvin bukan penetapan yang aktif, melainkan penetapan yang pasif. Allah memanggil seluruh dunia untuk bisa masuk kepada Kristus karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan, Yohanes 3:16, tetapi tidak semua orang mau menerima panggilan itu, makanya ada yang kita berkata banyak yang dipanggil dan sedikit yang terpilih. Begitu. Ya? Oke, masih ada Kak? Iya, silakan. Apa itu? Kayak gini Kak. Em, Kalau dalam pikiran aku sendiri, aku tuh percaya bahwa Tuhan Yesus itu melarang adanya perceraian. Nah, banyak kasus orang-orang nggak bisa bertahan dalam rumah tangga mereka karena banyak kasus yang terjadi di dalam rumah tangganya. Nah, ada yang bercerai terus, kemudian mereka itu menikah lagi. Nah, menurut pandangannya kakak, setelah bercerai terus menikah lagi, itu dibenarkan atau bagaimana kak? Ya, apakah bercerai lalu menikah lagi itu diperbolehkan? Itu tergantung perceraiannya karena apa. Pada prinsipnya perceraian itu nggak boleh karena Allah membenci perceraian. Tapi kalau ada orang cerai mati, boleh menikah lagi nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya cerai hidup, nah orang yang menceraikan ini, kita buka ayatnya ya. Biar jelas ya. 1 Korintus 7.
ini juga loh Kak, yang ada loh yang bilang kalau eh, mengapa diizinkan bercerai karena pada zaman dulu itu karena Kebencilan perceraian hatimu. dilarang. Ini Iya, Kak yang betul. karena perceraian dilarang, ada yang kayak mereka-rekakan kasus sampai istrinya dituduh selingkuh biar dirajam sampai mati gitu. Oke, ini kita belajar ya. Ya, Ya Kak. kita kan begini. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi orang yang sudah menikah lalu salah satunya meninggal, itu boleh menikah lagi. Tapi Rasul Paulus bilang kalau kamu bisa menikah lagi dalam artian apa? Kalau dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Misalnya nih, aku sama kamu menikah. Lalu katakanlah aku meninggal. Nah, Rasul Paulus menganjurkan kamu untuk hidup tetap sendiri. Tetapi kalau kamu tidak bisa menahan hawa nafsumu, lebih baik kamu menikah lagi. Begitu. Tetapi untuk orang cerah hidup, kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan memerintahkan supaya seorang istri jangan mencerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Jadi kalau orang cerah hidup, kalau dia sampai bercerai, Rasul Paulus mengatakan lebih baik jangan menikah lagi. Dan Tuhan perintahkan jangan menikah lagi. Ayat 12, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu juga mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang laki-laki tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Kita fokus kepada orang yang cerah hidup di dalam ayat 11. Ya, kepada orang-orang yang telah kawin, karena Rasul Paulus tidak kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jadi istri ini jangan menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Jadi orang yang menceraikan itu nggak boleh nikah lagi. Ya, tapi orang yang diceraikan apakah boleh menikah lagi? Menurut ayat ini seharusnya boleh. Ya. Jadi orang yang menceraikan itu dengan sengaja tanpa alasan yang jelas, misalnya menceraikannya bukan karena zina ya, itu jangan menikah lagi, tidak boleh menikah lagi. Ya, gitu. Jadi orang yang menceraikan itu orang yang, ingat pemahaman ini, orang yang menceraikan jikalau bukan karena zina, itu dia berdosa. Dan kalau sampai bercerai kalau bukan karena zina, dia nggak boleh nikah lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius bahwa ada orang yang bercerai oleh karena zina. Gitu. Tapi kalau bukan oleh karena zina dia bercerai, dia tidak boleh nikah lagi. Yang menceraikan tidak boleh nikah lagi. Karena di ayat 10 dikatakan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Begitu. Ya. Oke Kak. Oke, berarti sama Oh ya, seperti sebentar. gitu ya Kak? Sebentar ya. Saya ralat yang tadi yang saya katakan, ini cenderung disalah paham ya. Kepada orang yang bercerai, orang bercerai hidup, orang yang bercerai itu tidak boleh menikah lagi. Ya, jadi baik sih yang menceraikan. Tadi kan saya bilang orang yang diceraikan itu boleh nikah. Di ayat ini tidak boleh menikah karena dikatakan ia harus berdamai dengan suaminya. Harusnya begitu. Berarti Oke? balikan lagi sama suaminya gitu Kak? Ya, jadi dia harus tanpa suami. Misalnya saya nih sama kamu nih, kita menikah, lalu kamu menceraikan saya, lalu ya saya nggak boleh nikah, kamu juga nggak boleh nikah, kamu hanya berdamai dengan saya, begitu. Oke. Ya, Tapi kalau seandainya salah satunya dari kita nikah itu gimana Kak? nggak boleh. Kalau Berarti kamu menikah ya itu urusanmu dengan Tuhan, gitu. oh, Tapi di sini Rasul Paulus menganjurkan nggak boleh. Tapi kalau kamu mau balik lagi dengan saya sebagai mantan suami kamu, boleh. Karena dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Gitu. oke. Oke? Satu lagi Kak terakhir. Yap, silakan. Aku mau nanya, kan dosen aku pernah bilang bahwa konsep kematian itu
ada yang mati seutuhnya, dan mati seutuhnya dalam konsepnya itu dia bilang bahwa ketika manusia mati, rohnya dan jiwanya itu benar-benar mati, seakan-akan dia tertidur. Dalam pemikiran saya bahwa ketika orang meninggal itu uh, sama seperti cerita yang orang kaya dan orang miskin, dan itu pemikiran saya setelah orang mati. Tapi ada yang berkata bahwa setelah kematian itu ada yang namanya peristirahatan, di mana rohnya juga itu ikut ditidurkan seperti itu, Kak. Jadi pendapatnya Kakak seperti apa? Tidak ada orang mati itu tidur. Orang mati itu sama seperti Lukas 16. Orang mati rohnya akan dituntun ke Firdaus. Kalau dia percaya kepada Yesus, dia dituntun ke Firdaus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia akan menyeret rohnya. Orang mati itu tidak ada orang tidur. Orang mati itu orang percaya kepada Yesus, rohnya akan dibawa ke Firdaus, malaikat akan tuntun rohnya ke Firdaus. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia akan pergi ke Tartarus. Itu nggak ada tidur. Dia tetap sebagaimana Bapak Abraham berbicara dengan orang yang ada di Tartarus, yaitu orang kaya itu, dia tidak tidur, dia malah berbicara. Iya, Begitu, karena Bapak Abraham sudah mati. Gitu ya? iya Kak. Iya Kak. Oke. Thank you Kak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Gitu ya teman-teman ya. Lagi mana perkawinan tuh repot sebenarnya, banyak tafsiran ya, tapi itulah yang bisa saya jabarkan. Tapi semua kalian kembali kepada gereja masing-masing ya. Untuk apapun itu saya tidak mau menghakimi. Semua kembali kepada kedaulatan Tuhan. Tadi mengenai perceraian, baca di 1 Korintus 7 ya. Halo, selamat malam. Iya malam, silakan. Siapa nih? Saya kagum banget sama Kailia. Sempat lihat yang kagum sama Tuhan, jangan sama soal- saya. Iya, sempat lihat konten yang ngebahas soal sejarah. By the way, Kailia mau nanya soal pernikahan yang tadi. Kebetulan saya tadi nggak sempet buat ikut, baru masuk ke channel Kailia, jadi mungkin kelewatan. Saya mau nanya yang soal pernikahan, Kak. Misalnya, kalau kan di situ di Korintus ditulis ya, kalau misalnya kita sebagai laki-laki itu memberikan surat cerai, itu artinya kita membiarkan istri kita berzina. Itu benar ya, Kak ya? Perceraiannya karena apa dulu? Kalau karena dia berzina, boleh bercerai. Oh, enggak sih, enggak. Ya, berarti kalau kamu menceraikan dia bukan karena zina, berarti kamu yang berdosa. Oh, oke. Tapi kalau misalnya ada case, misalnya ada orang nih, Kak, laki-laki misalnya, dia itu terpaksa harus memberikan surat cerai tersebut. Misalnya. Karena apa dulu? Dari misalnya case-nya itu orang tuanya yang memaksa gitu, orang tuanya dari perempuan misalnya. Itu kasusnya gimana itu? Ya harusnya itu berdosa ya, karena bukan karena zina. Jadi alasan gini loh, makanya pernikahan itu harus gini. Pernikahan itu di dalam iman Kristen itu harus dipandang sebagai pemenuhan dari gambar Allah Tritunggal itu. Pernikahan itu adalah bagaimana interpretasi dari Allah Tritunggal itu. Pernikahan Kristen itu harus dipandang sebagai pemenuhan janji Allah Tritunggal kepada manusia. Karena Allah Tritunggal saling berelasi, maka pernikahan itu pun adalah relasi di dalam kasih. Kasih itu yang mempersatukan antara laki-laki dan perempuan itu. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan sudah memutuskan untuk bersatu, maka hubungan mereka harus dipertanggungjawabkan oleh yang berdua ini. Memang kita harus mengakui dalam ini, dalam kenyataannya banyak ya orang tua, mertua itu ikut campur dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun yang memegang peran utama dalam pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan. Makanya sebelum menikah laki-laki dan perempuan ini harus konsultasi kepada gereja. Nggak boleh buru-buru menikah itu. Karena pernikahan itu kudus di hadapan Allah. Nggak boleh dipermainkan. Ya. Karena ingat, Tuhan itu menciptakan kita untuk apa? Memenuhi seluruh bumi, bukan?
dalam Kejadian 1 ayat 28, dan untuk memenuhi seluruh bumi itu melalui pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai, media yang Tuhan pakai, ikatan yang Tuhan pakai untuk memenuhi tujuan manusia diciptakan di awal. Nah itu tidak boleh dirusak gitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang bercerai kecuali karena zina. Nah, masalahnya dia bercerai karena apa dulu? Karena zina hendak. Gitu. Berarti case-nya laki-lakinya berdosa dong ya. Walaupun terpaksa gitu harus memberikan gitu. Iya, memang perjanjian itu tidak boleh berdosa. Makanya setelah itu dianjurkan Rasul Paulus ya jangan menikah lagi kalau cerai hidup. Hmm. Tapi kalau Terus, cerai mati boleh menikah lagi. terus kalau misalnya Kak, misalnya gini, misalnya laki-laki dan perempuan yang sudah bercerai, lalu misalnya dari pihak laki-laki atau misalnya dari perempuannya ya, mereka menikah lagi salah satunya, tapi yang satu tetap stay single misalnya gitu. Nah, apakah itu bisa diperhitungkan sebagai perzinahan? Dan Yang lalu, menikah itu dia berdosa. oke, setelah itu berarti yang nggak menikah ini apakah diizinkan untuk menikah lagi? Karena Tidak. hitungannya selingkuh atau misalnya perzinahan gitu. Oh, kalau dia oleh karena zina. Sorry Kak, jadi gini, saya ulang pertanyaannya biar lebih jelas. Jadi misalnya laki-lakinya nih, dia nggak menikah lagi. Perempuannya ini setelah bercerai, dia menikah lagi. Itu dihitung dia berzina dan laki-lakinya udah boleh, laki-lakinya dihitung udah boleh menikah lagi atau tetap tidak boleh menikah. Dia menikahnya karena dia bercerainya karena apa? Misalnya dia bercerai kayak misalnya berantem lah gitu kan, bercerai nih. Tidak Tapi, boleh, dia berdosa kalau bercerai begitu tidak boleh. oke. Laki-laki dan perempuan tidak boleh Jadi nikah. walaupun misalnya perempuan yang menikah lagi pun itu hitungannya dia walaupun dia berzina tapi laki-laki tetap tidak boleh menikah lagi ya. Nggak boleh menikah. Karena di sini Rasul Paulus berkata begini ya, dalam 1 Korintus 7. Harusnya sih nggak boleh ya. Itu 1 Korintus 7. Memahami ayat ini harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini, kepada orang-orang yang telah kawin, Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jadi jangan bercerai. Jikalau ia bercerai, jadi pada prinsipnya cerai itu tidak boleh. Tapi kalau sampai bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami. Atau berdamai dengan suaminya. Gitu. Hanya itu yang diberikan kitab suci. Masalah kalau dia udah menikah lagi bagaimana? Ya kalau menurut prinsip ini sih tidak boleh. Tapi saya nggak mau menghakimi mereka yang sudah melakukan itu. Karena bagaimanapun latar belakang itu kan banyak ya. Hal-hal yang kita nggak tahu, bahkan saya pun nggak tahu. Tuhan yang akan jadi hakim buat mereka gitu. Kalau saya enggak mau menghakimi, saya hanya memberitahu apa yang tertulis saja. Karena saya enggak punya hak menghakimi. Oke. Oke, paham Kak. Cukup itu aja sih. Oke ya. Makasih banget Kak Elia. Betul ya. Shalom. Salam.